Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cedi dan pada video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang recent event ya. Saya ingin bicara mengenai kecelakaannya si Vanessa Angel. Sebenarnya kita turut berduka ya, karena saya juga nonton beritanya juga, aduh kasihan sekali. Baru married, baru punya anak, sepertinya sudah bahagia dan bisa melupakan insidennya waktu itu dan tiba-tiba kayak kecelakaan begitu saja sampai harus meninggal dunia. Ya, semoga diterima di sisinya. Nah, tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan pada video saya kali ini. Saya cuma ingin membicarakan mengenai apakah tol di Indonesia kita tidak aman. Karena ya biasa ya, netizen itu kadang-kadang banyak yang langsung beredar lah di WhatsApp lah. Tuh lihat, tol Indonesia itu harusnya nggak boleh pakai beton, harusnya miring, harusnya pakai pakai parit lah, pakai rumput lah di tengahnya segala macem. Nah, saya sedikit tergerak aja, kadang saya gelitik juga gitu loh, kenapa sih orang teh selalu komplain aja ya setiap hari. Nah, menurut saya itu tidak pas juga kalau dibilang jalan tol di Indonesia itu tidak aman. Kenapa? Karena dalam membuat jalan tol itu, Pak Yusuf Hamka kan juga pasti ada, apa sih ada, dia itu ada, jasa marga juga pasti ada standar internasional ya kan. Tikungan harus seberapa tajam, tanjakan harus seberapa tajam, pembatas harus pakai kekerasan berapa. Saya bukan orang teknis, tapi saya yakin itu pasti ada. Oke. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang netizen kita itu dalam membaca berita itu tidak sedikit kritis, dia tidak bisa mikirkan gitu loh. Kalau misalkan pada saat kecelakaan kecepatan kamu 150 km per jam sedangkan kecepatan yang dianjurkan hanya 100 km per jam, yang salah itu bukan pembatas jalannya, yang salah itu adalah si pengemudi. Kenapa? Saya bilang gini lah analogika saya, Pak, baju saya kok dipakai sobek? Ya salah bajunya jelek. Ya bukan, baju size S kamu kasih ke orang yang M atau XL, ya pasti sobek lah Pak. Yang salah bajunya atau salah kamunya. Jadi kalau sekali lagi dalam konteks ini, kita harus bisa melihat gitu loh. Yang salah itu si pengguna jalan atau tolnya. Kalau misalkan tolnya nggak salah, dia lurus-lurus aja, diciptakan untuk 100 km per jam, ya kan, dikasih rambu 100 km per jam, kamu terabas 150 km per jam sembari main HP, ya salah siapa? Nah, jadi untuk netizen-netizen, untuk kita-kita yang pas kebetulan baca WhatsApp grup, ya tolonglah istilahnya dikoreksi sedikit gitu loh. Jangan sedikit-sedikit menjelekan, jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Memang saya juga ngerti gitu loh, kadang-kadang kondisi tol kita itu tidak sepenuhnya bagus ya, kadang-kadang masih terjadi kemacetan, terus kadang-kadang di ujung-ujungnya suka masih jadi omprengan bus dan segala. Saya juga tidak menutup mata gitu loh, tapi ya bukan berarti kita terus terang harus mentang-mentang ini salah semua ikut serombongan disalahkan juga, ya enggak juga gitu loh. Bahkan kalau boleh ngomong kan dulu juga ada di Jalan Tol Cikampek itu kan pembatasnya cuma parit doang ya. Nah, itu lebih fatal lagi. Lalu satu saat lari 150 malah nyebrang ke sebelah, akhirnya tabrakannya adu banteng. Ya sudah, ya wafatlah banyak orang seperti kasusnya anaknya salah satu dari musisi kita lah ya. Saya nggak usah sebut nama aja, tapi Anda kan pasti tahu ya kan. Nah, jadi sekali lagi ya, dalam kita mendengar berita itu kita nggak boleh, kita juga harus kritis gitu ya. Bukan berarti kita semuanya kita telan bulet-bulet. Karena kenapa banyak juga hoax yang beredar sekarang, yang hoaxnya gitu makin lama makin sulit gitu loh. Kalau dulu kan hoax itu kan kita cek sebentar aja udah kelihatan. Nah, kalau sekarang hoax fotonya mirip, beritanya juga dikemas sedemikian rupa sampai kita juga udah nggak jelas nih. Ada angkanya, ada datanya, ada nama ahlinya yang saya nggak tahu bener atau enggak, tapi ternyata semuanya hoax gitu kan. Seperti yang katanya CEO Pfizer itu diciduk FBI, lengkap dengan data-data website segala macam, itu pun ternyata hoax. Jadi ya kita harus sedikit bijak gitu ya. Nah, gitu aja. Saya cuma pengen menyinggung itu aja gitu loh. Soalnya kasihan banget kayaknya kesannya tuh ya udahlah, mungkin kejadian kecelakaan di luar, mungkin sopirnya juga mungkin nekat 150 km per jam katanya ya atau gimana, tapi ya kecelakaan lah, kita nggak usah menciptakan fiksi-fiksi ilmiah yang wah ini gara-gara tolnya jelek lah, Illuminati lah, Amerika lah, Remason segala macam, ya nggak usah juga gitu loh. Ini murni kalau menurut saya pribadi sih ya murni kesalahan human error saja. Dia ngebut pada saat kondisi tidak prima, ya kecelakaan gitu. Kita nggak usah bawa-bawa jalan tol dan sebagainya macamnya.
Oke, nah sedikit saja itu ya unek-unek aja sih, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Ya, tapi kebetulan saya juga ya pengen aja gitu loh mengungkapkan sedikit pendapat saya. Oke, terima kasih.